Silakan duduk Bapak Saudara. Senang sekali hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kita dapat bersekutu bersama Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Selanjutnya kita mau buka hati untuk Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara buat setiap kita. Katakan amin. Nah saudara, Gereja Mawar Sharon, kita perlu mengenal terlebih dahulu Gereja Mawar Sharon ya. Gereja Mawar Sharon adalah gereja pengembalaan. Biar setiap orang yang ada dalam gereja ini itu bisa betul-betul digembalakan. Setiap jemaat yang ada, saudara jangan puas menjadi sekedar datang ke gereja. Jangan puas sekedar bergereja. Tapi saudara mau untuk memberikan diri untuk digembalakan lebih lagi. Biar iman kita sama-sama terus bertumbuh. Kita melayani bersama-sama. Sehingga di dalam gereja ini tidak ada orang yang asing. Tidak ada orang yang merasa dirinya sendiri. Tapi kita bisa menjadi satu keluarga di tempat ini. Senang bukan saudara kita kalau kita menjadi satu keluarga. Kita tidak sendiri lagi. Ada saudara-saudara seiman yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Yang bisa saling mendoakan, yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya, bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Jikalau setiap jemaat bisa saling mendukung, bisa saling mengasihi, betapa kuatnya gereja ini. Ada sebuah kesatuan terjadi dalam gereja ini. Kalau ada sebuah kesatuan di dalam gereja ini, maka kita akan melihat kebangunan rohani yang lebih besar lagi Tuhan akan percayakan buat kita semua. Katakan amin. Oleh sebab itu hari ini saya ingin mengajak saudara, bagi saudara yang belum bergabung dalam Connect Group, seusai ibadah ini Anda bisa daftarkan diri Anda di booth di bawah. Ada Eagle Kid, Army of God, Pro M dan Family. Anda bisa cari nanti di booth di bawah. Daftarkan diri Anda cukup menyampaikan aja, saya mau bergabung dalam CG, bagaimana caranya? Ya nanti pelayan-pelayan yang ada akan menuntun saudara, akan membantu saudara. Dan pastikan dalam minggu ini saudara semua sudah bergabung di dalam CG. Amin. Ya, yang belum segera daftar ya. Yang sudah lebih semangat lagi untuk melayani. Tidak boleh menjadi sebuah rutinitas, tidak boleh menjadi kering dan tawar hati, tapi semakin bergairah, semakin sungguh-sungguh. Karena saya percaya setiap pertemuan CG dilakukan, di situ ada pribadi Tuhan. Ya, karena 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, melawat setiap kita. Katakan amin. Nah, oleh sebab itu hari ini Bapak Saudara, saya rindu mengajak Bapak Saudara lebih lagi mengenal satu kebenaran firman Tuhan. Pentingnya bahwa kita sebagai orang percaya untuk digembalakan. Saya ajak saudara untuk melihat di dalam kitab Yeremia 50 ayat yang ke-6. Mari kita sama-sama membuka kitab Yeremia 50 ayat yang ke-6. Yang sudah menemukan ayat ini katakan saya suka ayat ini. Haleluya. Saya akan bacakan buat saudara, Anda bisa menyimaknya dengan baik. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Ada kata tadinya. Ya, umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Siapapun yang menjumpai mereka memakan habis mereka. Dan lawan-lawan mereka berkata, kami tidak bersalah. Karena mereka telah berdosa kepada Tuhan, tempat kebenaran. Tuhan pengharapan nenek moyang mereka. Perhatikan dengan baik-baik. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Ketika saya merenungkan ayat ini, saudara, saya jadi ingat. Saya punya pengalaman persis dengan firman yang kita baca ini. Dulu waktu kecil, ya saya sering datang ke gereja. Waktu kecil ikut sekolah minggu, seneng datang ke gereja saudara. Karena di samping gereja gembalanya itu punya peternakan sapi perah. Jadi kalau Eagle Kid, kalau gereja kita Eagle Kid ya, kalau gereja dulu namanya sekolah minggu.
Nah, waktu kita datang ke sholat minggu, bagi yang anak-anak akan pulang dapat 1 liter susu. Ya, jadi itu yang membuat saya semangat datang ke gereja pada waktu itu. Ya, jadi saya dapat 1 liter susu pulang. Senang sekali kalau pulang dari gereja. Ya, antusias untuk datang ke gereja. Nah, itu waktu saya masih kecil. Ketika saya mulai dewasa, saudara, saya mulai undur. Karena apa? Nggak ada orang yang menyemangati saya. Tidak ada orang yang mengembalakan saya pada waktu itu. Pokoknya datang ke gereja, ya sudah pulang bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. Minggu datang lagi, lalu pulang sampai jumpa minggu depan. Tidak ada seorang pun yang mempedulikan pertumbuhan rohani saya. Tidak ada orang yang mengembalakan saya. Tidak ada orang yang mendoakan saya. Tidak ada orang yang bertanya bagaimana kabarmu. Tidak ada seorang pun yang mengajarkan firman kepada saya. Dan kehidupan saya terus bertumbuh semakin dewasa. Ketika saya semakin dewasa, komunitas saya semakin banyak. Ketika saya mulai SMP, mulai SMA, saudara, saya bertemu dengan lebih banyak orang. Saya berjumpa dengan banyak kualitas orang, kualitas atau karakter orang. Saya masuk di komunitas A, saya masuk di komunitas B. Saya bertemu dengan orang A, dengan orang B, saudara. Saya melihat semua orang melakukan hal itu, saya menganggap itu is okay, gak apa-apa. Jadi saya menirunya dengan cara yang sama. Kalau ada orang yang berkata kotor, maki-maki orang dengan cara seperti itu, dan orang-orang melakukan hal yang sama, berarti ini boleh ya aku lakukan, ya aku lakukan juga. Ketika orang itu melakukan dosa, loh ternyata bukan 1-2 orang yang melakukan ini ya. Ternyata teman-temanku juga melakukan. Berarti boleh ya aku melakukan juga. Pelan-pelan saudara, saya berjalan meninggalkan tempat pembaringanku. Meninggalkan rumah rohani saya. Karena saya terseret oleh dunia, arus dunia. Terbawa menjadi serupa dengan dunia. Semakin tumbuh dewasa, darah muda, darah para remaja katanya gitu. Darahnya meletup-letup, menjadi jagoan, kepingin menjadi yang paling hebat, latihan bela diri. Bela diri kurang cukup, rasanya kurang kuat kalau tidak punya tenaga dalam. Belajar tenaga dalam. Tenaga dalam rasanya kurang cukup kalau nggak punya magic, sihir. Belajar ilmu hitam. Saudara lihat, pelan-pelan seperti firman Tuhan katakan di ayat yang ke-7, siapapun yang menjumpai mereka memakan habis mereka. Makan habis mereka. Dan lawan-lawan mereka berkata, kami gak bersalah. Karena mereka sendiri kok yang berdosa kepada Tuhan. Manusia itu punya kehendak bebas, memilih keinginannya sendiri. Aku mau ini, mau itu, banyak sekali. Kan ada lagunya. Ada banyak keinginan. Terseret mulai pelan-pelan. Wah, merasa jagoan, merasa punya kekuatan, saudara. Semakin dewasa, perkumpulannya, ya, komunitas saya semakin ekstrim. Semakin ekstrim. Ekstrimnya apa? Mulai masuk geng. Genggong. Geng motor, saudara ya. Masuk geng motor. Wah, merasa jagoan di sana. Mulai belajar merokok, mulai belajar minum minuman keras. Untungnya tidak air keras saudara ya. Kalau air keras saya sudah jadi patung. Tapi pelan-pelan mulai mencoba hal-hal yang buruk. Mulai minum minuman keras, mulai obat-obatan, mulai tawuran, bertengkar dan lain sebagainya. Hidup bukan semakin baik, hidup semakin parah. Hidup semakin parah. Hingga suatu kali ada teman ajak ke gereja pun saya tolak. Saya nggak mau ke gereja. Meninggalkan tempat pembaringannya. Domba itu kalau berada di tempat pembaringan itu tempat yang paling aman. Makanan tersedia. Semua tersedia. Dilindungi lagi. Ya, itu tempat pembaringan para domba-domba. Tapi saya meninggalkan tempat pembaringan itu. Meninggalkan rumah rohani itu.
berjalan dari gunung ke bukit, dari bukit ke lembah, sampai lupa untuk tempat pembaringannya itu di mana. Gak bisa kembali lagi. Teman saya ajak saya ke gereja, gak bisa, aku gak mau. Buat apa ke gereja? Saya takut, malah saya bercandain. Nanti saya ke gereja keluar asapnya. Karena kebanyakan lihat film Dracula. Kalau lihat salib, terbakar nanti. Karena merasa dosanya terlalu banyak. Gak mau datang ke gereja. Sampai suatu kali terpaksa nemenin teman saya. Beberapa orang sudah tahu ceritanya. Ya, nemenin teman saya ke gereja baru. Oke lah, datang ke gereja. Di sana saya menemukan Tuhan. Saudara, baru menemukan Tuhan. Lihat, orang yang tidak digembalakan, itu selalu ada pemangsa yang mengintai. Selalu ada pemangsa. Orang benar selalu ada pemangsa yang mengintai. Firman Tuhan berkata di ayat yang di 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Mari kita sama-sama buka 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Yang sudah menemukan katakan amin. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Catat dengan baik, ingat dengan baik. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tidak ada seorang pun yang luput. Semua orang di dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Tidak ada satu orang pun yang luput. Semua orang diintai. Semua orang diintai. Untuk apa? Untuk dimangsa. Iblis itu dikatakan berjalan berkeliling. Terus dia intai. Tunggu. Ya iblis datang mencobai manusia dalam bentuk apa? Ular kan? Betul enggak? Dalam bentuk ular. Ular itu sabar loh, mengintai itu sabar. Pemangsa itu akan sangat sabar mengintai yang dimangsa. Sangat sabar. Dia tunggu. Pemangsa itu tidak ceroboh, saudara. Karena dia tahu yang dimangsa itu nanti, wah kalau dia gagal akan kelaparan 1 bulan. Bahaya kalau dia kelaparan, nanti dia nggak punya kekuatan lagi untuk memangsa. Maka dia akan sabar dengan sabar menunggu kesempatan. Makanya Bang Nabi bilang waspadalah, waspadalah. Jangan beri kesempatan. Jangan beri kesempatan. Sekali saudara buka kesempatan, di situ iblis akan saudara akan ditelannya. Di ayat yang tadi kita baca di Yeremia, di ayat yang kedua sama. Ada binatang buas yang selalu mengintai kita. Dan ketika kita dimangsa, si pemangsa itu berkata, kita nggak bersalah. Salahnya sendiri, kok buka celah. Salahnya sendiri, imannya kok gugur. Kami tidak bersalah. Kami kan cuma mengintai. Siapa yang buka celah, ya saya tangkap. Iblis akan berbicara seperti itu. Itu liciknya iblis, saudara. Tapi kita dikaruniai hikmat, dikaruniai kepintaran. Sebelum kita diintai, kita harus berjaga-jaga. Yang setuju katakan amin. Harus berjaga-jaga. Kalau kita diintai, harus mulai bangun benteng pertahanan. Jangan justru kita buka pintu lebar-lebar. Ini seranglah aku, bunuh diri namanya. Maka kita akan binasa, tidak akan memperoleh keselamatan. Jangan mudah untuk kompromi dengan dosa. Orang yang kompromi dengan dosa itu membuka pintu, Bapak Saudara.
Saudara buka pintu, iblis masuk, ham. Iblis bilang, loh orang itu buka pintu kok. Saudara parkir motor di depan, kuncinya masih nempel. Dalam keadaan hidup lagi. Saudara tinggal seharian semalaman 24 jam. Lalu ada orang ngambil. Loh ini hidup kuncinya masih nempel kok. Ya ambil, nggak ada yang miliki. Kalau memang ada yang memiliki motor itu ya jaga dengan baik. Jaga dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara merasa diri saudara ini berharga, saudara akan jaga hidup saudara. Lihat, ketika saya meninggalkan tempat pembaringan saya, yaitu rumah rohani saya mulai berjalan dari gunung ke bukit, bukit ke lembah. Bukan semakin naik loh. Yang Tuhan inginkan kita berjalan semakin hari semakin kuat. Betul kan saudara? Semakin hari semakin naik. Menjadi kepala dan bukan ekor. Itu yang Tuhan inginkan. Tapi ketika saya meninggalkan tempat pengembalaan saya. Ketika saya meninggalkan rumah rohani saya bukan berjalan semakin naik. Tapi saya berjalan semakin turun. Semakin turun. Dari gunung ke bukit. Dari bukit ke lembah. Disitulah para pemangsa sedang menunggu saya. Yang siap memangsa saya. Kok aku dimangsa? Kamu kan turun. Kamu keluar dari pengcoveran. Aku gak salah. Aku memangsamu. Maka ada banyak orang yang sedang menyambut saudara. Welcome home-nya salah. Welcome home yang salah di komunitas yang salah. Welcome home. Gak boleh. Ada orang-orang yang menyambut, ayo, apa kabar kamu? Lama gak ketemu ya. Nih coba, ada barang baru nih. Mulai terseret. Hati-hati, saudara. Ketika kita buka kesempatan, iblis itu tahu kelemahan kita. Iblis sangat tahu kelemahan kita. Tahu mana titik lemah kita. Oh, titik lemah orang ini di area keuangan nih. Gampang. Aku bisa serang dia di area ini. Oh, titik lemahnya ini area kekudusan ini. Gampang. Aku bisa serang area orang ini dengan area ketidakkudusan. Gampang. Area mana lagi? Iblis itu tahu persis masing-masing. Makanya kita harus menang. Di gereja, ketika kita hari ini bergereja, kita mau sungguh-sungguh bertobat. Kita mau meninggalkan manusia lama kita yang lama sudah berlalu. Supaya iblis tidak tahu lagi kelemahan, bukan tidak tahu lagi, supaya kita tidak punya kelemahan lagi yang dapat diserang oleh iblis. Halo, amin. Supaya hidup saudara gak ada kelemahan lagi. Iblis mau menyerang, ini nyerang dari mana ini? Luar biasa imannya ini orang ini. Wah, imannya teguh ini, mau serang dari sini gak bisa. Serang dari pornografi gak masuk, serang dari perjudian gak masuk, serang dari obat-obatan gak masuk. Serang dari sini, serang situ gak bisa masuk. Luar biasa orang ini. Itu bentengnya kuat. Amin. Bentengnya teguh, mau dipanah model apapun gak bisa bro. Karena kita dengar nih firman ini, kita mau berjaga-jaga. Amin. Tidak buka kesempatan sedikit buat iblis. Makanya kalau mau jadi murid Kristus, jadilah murid Kristus yang sejati. Jangan setengah-setengah. Suam-suam. Panas gak panas, dingin gak dingin, suam-suam kuku dimuntahkan. Jadi kita sebagai orang percaya, saudara sebagai orang percaya murid Kristus tidak punya banyak pilihan. Surga itu gak ada pelatarannya. Nanti aku di surga di pelatarannya aja. Di halamannya aja. Sayang, kalau mau sungguh-sungguh mau panas, panas sekalian. Dingin, suam-suam dimuntahkan. Jadi pilihlah untuk ayo berapi-api di dalam Tuhan. Kita gak pernah tahu akhir zaman itu kapan. Tapi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa semakin hari dunia ini semakin jahat. Semakin hari dunia ini semakin jahat. Dosa semakin mudah
untuk dijangkau. Dunia ini semakin mudah untuk dijangkau. Bahaya. Kalau kita hari ini tidak kuat, kita akan sangat mudah jatuh di dalam dosa. Amin, saudara. Selanjutnya, di Kisah Para Rasul 20. Kisah 20 ayat yang ke-26. Kisah 20 ayat yang ke-26. Yang sudah menemukan katakan amin. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Ini Rasul Paulus berkata kepada orang-orang di sana. Aku bersih, aku tidak bersalah karena aku sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepadamu. Aku sudah menyampaikan maksud Tuhan kepadamu. Aku tidak ada hutang darah. Jadi kamu gak bisa nyalakan aku lagi ya. Kalau terjadi sesuatu kepadamu. Aku sudah memberitakan firman Tuhan kepadamu. Paulus berkata seperti itu. Kepada orang-orang yang tegar tengkuk. Kepada orang-orang yang gak mau sungguh-sungguh. Kepada orang yang suam-suam kuku. Paulus berkata, aku sudah menyampaikan maksud Tuhan kepadamu. Jika engkau binasa, jangan salahkan aku bersih. Karena aku sudah memberitakan firman Tuhan. Itu maksudnya. Ayat yang ke-28. Karena itu, ini peringatan. Karena itu jagalah dirimu. Dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan. Kita adalah orang-orang yang ditetapkan. Maksudnya ditetapkan adalah orang-orang yang sudah dipilih. Saudara dipilih oleh Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas, binatang buas lagi. Ya, lihat, 3 kitab kita baca, semuanya ada binatang buasnya. Ada iblis, ada setan yang berusaha untuk menerkam kita. Serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Tidak akan disayangkan, dibantai semuanya, dihabiskan. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar. Dan supaya mengikuti mereka, lihat pengaruhnya. Sampai seperti itu dahsyatnya. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran sesat yang bisa menyesatkan banyak orang. Itu bagian dari serigala-serigala. Itu bagian dari binatang-binatang buas yang berusaha untuk menerkam, yang berusaha untuk menghancurkan imanmu, saudaraku. Yang berusaha untuk menggugurkan imanmu. Itu siasat iblis. Makanya Paulus berkata, hei, jaga dirimu. 2 pesan penting, jaga dirimu. Jagalah seluruh kawanan. Pertama-tama jaga dirimu terlebih dahulu. Penting kita menjaga diri kita. Saudara, sebelum kita menjaga kawanan. Jaga diri kita terlebih dahulu. Untuk menjaga diri kita, kita harus tahu kondisi diri kita saat ini. Makanya ada tertulis di dalam Efesus 5 ayat yang ke-14. Kita sama-sama buka. Efesus 5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang sudah menemukan katakan amin. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Penting bagi kita untuk mengerti kehendak Tuhan supaya kita masuk di dalam rencananya Tuhan. Kalau kita nggak mengerti kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa masuk rencananya Tuhan? Untuk menjaga diri kita, kita harus tahu kondisi diri kita. Makanya ayat ini berkata, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Coba cek sekali lagi.
Bagaimana kondisi kehidupanmu hari ini? Coba cek. Ambil sesaat, 1-2 detik, terlalu singkat ya. 5 detik, 10 detik. Coba cek. Iya ya, kondisiku saat ini bagaimana ya? Ternyata aku masih terikat di area ini. Ternyata ini pintu bagi iblis untuk menyerang aku. Oh ternyata aku masih terikat di area ini. Oh terikat di area ini. Kalau sudah tahu, selanjutnya bertobat. Karena ketika kita bertobat, kita sedang membangun sebuah dinding pertahanan. Tek, 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 tek. Supaya iblis tidak bisa menyerang kembali. Nangkap maksud saya? Amin. Ketika kita bertobat, kita membangun dinding lagi. Tapi kalau nggak bertobat, oh iya aku ini terikat ini. Tapi nggak mau bertobat. Kita pending terus. Kita pending terus, hati-hati. Saudara, celah yang tidak cepat-cepat ditutup semakin besar. Semakin besar. Tanpa sadar, saudara sudah terjerat. Sulit untuk dilepaskan. Bukan hanya sulit untuk dilepaskan. Kadangkala ada loh orang yang sudah terikat dosa gak menyadari kalau dirinya berdosa. Itu sulitnya bukan main. Untuk dipulihkan. Gak sadar kalau itu berdosa. Tetap aja melakukan dosa. Tetap aja tinggal di dalam dosa. Saudara, cek diri saudara, perhatikan dengan seksama. Dengan detail. Seperti kemarin saya melihat satu acara televisi, acara TV. Ya, itu namanya Port Protection. Ya, di satu desa tempat Teluk di Alaska sana. Hawanya sangat dingin sekali. Nah, orang ini sedang membersihkan perahu. Dia punya perahu tua, dia ingin bersihkan supaya perahunya bisa dipakai lagi. Caranya gimana untuk membersihkan perahu itu dan membetulkan perahu itu? Dia bersihkan dari karang-karang yang nempel-nempel di perahu itu, di badan perahu, sampai yang paling bawah dibersihkan semuanya. Lalu dihadapkan di matahari. Dilihat mana yang lobang ini. Kalau ada yang lobang dia akan tembel langsung. Kalau nggak ditembel, tenggelam perahunya itu. Dikatakan kau lubang sekecil apapun harus ditutup. Jika tidak, lubang yang kecil itu akan semakin besar. Perhatikan dengan seksama itu seperti itu. Bawa di hadapan terang. Maka Anda akan melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Selalu compare-nya dengan apa? Firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan itu pelita? Firman Tuhan itu terang. Compare dengan terang. Ternyata ini gak benar. Ternyata ini salah, tutup. Jangan dibiarkan terbuka. Itu bicara tentang orang yang menjaga diri. Halo, amin. Orang yang menjaga diri bisa membawa diri. Ini gak benar ini. Ini salah. Dan aku gak mau. Mau bersih? Mau bersih dari lumpur? Jangan tetap di dalam lumpur. Gak bisa bersih. Mau bersih? Keluar dari lumpur. Mau bersih? Keluar dari dosa. Hidup dalam kebenaran. Itu orang yang memperhatikan dengan seksama. Cek. Cek dengan baik. Cek dengan teliti. Bukan diri kita sendiri ya. Lalu kita cek juga. Keluarga kita gimana ya? Lalu cek juga di dalam komunitas gimana ya? Ada hal-hal yang perlu kita tinggalkan atau tidak? Dosa-dosa yang harus kita tinggalkan atau enggak? Kalau itu perlu, jangan ditunda. Dosa tidak boleh di-delay. Tidak boleh ditunda. Kalau ini waktunya, berarti sekarang harus diselesaikan. Katakan amin. Ya, izinkan Tuhan bekerja di dalam hidup saudara. Orang yang menjaga diri itu,
Orang yang menjaga diri adalah orang yang mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hatinya. Jelas kan di ayat tadi? Jangan seperti orang bebal. Jangan mengeraskan hati. Enggak apa-apa. Ini sedikit aja kok. Hati-hati. Yang sedikit-sedikit itu berbahaya Bapak Saudara. Enggak apa-apa. Jadilah seperti orang arif. Yang menyadari, oh ya ini salah Tuhan. Aku mau bertobat. Ampuni aku ya Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Pakai waktumu, masa depanmu jauh lebih berharga Bapak Saudara. Hari esok akan lebih berharga dari hari ini. Hari esoknya lagi akan lebih berharga dari hari sebelumnya. Oleh sebab itu jangan sia-siakan hari esokmu. Jangan sia-siakan. Persiapkan dengan baik untuk menyambut hari esok. Jangan kau hancurkan hari esok dengan perbuatanmu hari ini. Perbuatanmu hari ini akan menentukan hari esok. Halo amin. Jangan hancurkan harimu dengan perbuatanmu. Maka engkau tidak akan pernah memperoleh hari depan. Hari depan sungguh ada. Tuhan sedang mempersiapkan masa depan yang indah buat kita semua. Bisa jadi beberapa orang masa depan itu hari ini bagi saudara. Amin saudara. Masa depanmu mungkin yang sudah Tuhan janjikan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Hari ini atau 1 tahun yang lalu. Di masa depan itu sungguh ada. Pastikan saudara mendapatkannya. Katakan amin. Coba apa yang menjadi mimpimu di masa depanmu? Masing-masing. Apa yang menjadi mimpimu di masa depanmu? Pengen punya keluarga bahagia. Kepingin jadi orang yang berhasil. Orang yang sukses. Bukankah itu saudara? Apalagi kepingin menjadi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kepingin punya keluarga yang melayani Tuhan. Bukankah itu menjadi mimpi kita semua? Tapi pertanyaannya apakah kita bisa meraih mimpi itu atau tidak? Kita pasti bisa meraih mimpi itu kalau kita menjaga diri kita dengan baik. Amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan yuk. Nah, setelah kita tahu kondisi kehidupan kita dengan memperhatikan diri kita dengan seksama, ada bocor-bocornya nih, gitu ya, bocor halus, ya. Kalau bocor halus itu kan nggak langsung pes gitu nggak. Kalau langsung pes itu kan kelihatan. Yang bahaya itu bocor halus, pelan tapi habis, gitu ya. Itu bahaya, pelan tapi habis terus hidupnya. Nah, ditempel, tutup. Ya, nah setelah kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kehidupan kita yang kedua, saudara harus berada dalam satu komunitas yang benar. Menjaga diri itu bisa membawa diri kita kepada komunitas yang benar. Itu caranya. Dikatakan kawanan, jagalah kawanan, itu bicara tentang satu komunitas. Saudara harus bisa membawa diri saudara kepada satu komunitas yang benar. Hari ini saudara berada dalam gereja ini. Saya perkenalkan ada satu komunitas yang benar, yaitu Connect Group di gereja ini. Satu komunitas di mana kita bertumbuh bersama-sama. Melayani bersama-sama. Saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Satu komunitas untuk kita bertumbuh bersama-sama. Ini penting bagi kita kalau hari ini kita mau menjaga diri kita. Karena kalau kita tidak berada dalam satu komunitas dan kita terus berada dalam komunitas yang salah, bagaimana orang yang mau bersih dari lumpur tetap berada dalam lumpur? Nggak bisa. Orang yang bersih dari lumpur harus keluar dari lumpur. Ketika saya sebelum bertobat dulu, saya berada dalam geng motor, saya
berkecimpung di dalamnya, saudara. Ketika saya bertobat, saya harus memutuskan untuk saya keluar dari komunitas itu. Jika tidak, akan sangat mudah terseret lagi, jatuh lagi, menjadi sama lagi seperti mereka. Karena mereka gak akan berhenti. Ah, kamu sok suci kamu, Allah kamu sok benar kamu. Akan terus diserang, panah api itu akan dilemparkan terus. Bleng, 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 sehingga sampai kamu sungkan. Ya udah, gak apa-apa ya, sedikit aja ya. Lobang lagi. Celah terbuka lagi, masuk lagi iblisnya. Dan firman Tuhan berkata, jika satu iblis sudah keluar dari tubuhmu, dari hidupmu, dia akan kembali lagi dengan membawa 7 roh yang lebih jahat. Ngeri gak? Dia bawa ante-antenya, bawa pasukannya. Iblisnya ngomong gini, bro, saya habis diusir nih. Ayo serbu lagi yuk. Bawa yang lebih banyak lagi. Bleng, masuk. Maka semakin beratlah kondisinya. Semakin berat kondisinya. Kalau hari ini kita sudah tutup semuanya, celah itu sudah ditutup semuanya. Sudah bangun sebuah perlindungan, benteng perlindungan. Kita harus berani untuk melangkah keluar dari komunitas yang salah. Jangan tenggelam di sana. Mulai masuklah dalam komunitas yang benar supaya dapat bertumbuh bersama-sama. Saya memutuskan untuk keluar. Saya harus memutuskan keluar dari geng motor saya. Kalau saya tidak keluar, mungkin saya nggak jadi pendeta, tapi pendekar. Titip salam ya. Bukan jadi pendeta, tapi jadi pendekar di sana, saudara. Kalau saya tidak keluar, bukan jadi pendeta, tapi jadi pembalap di sana, saudara. Tapi saya memutuskan untuk keluar. Saya mulai gabung di Connect Group. Dulu namanya Pemasa. Pemuda melayani Allah dan sesama. Ada saudara-saudara yang ajarin saya berdoa. Ayo berdoa begini. Saya didoakan. Ada teman-teman saya ajarin cara baca Alkitab. Yang dulu-dulu sudah lupa gimana ya. Cara bukanya gimana, teman saya mulai ajarin. Mulai pelan-pelan membimbing saya. Mulai pelan-pelan diajarin main gitar. Senang sekali. Hidup saya mulai berubah. Mulai berubah 180 derajat. Saya meninggalkan manusia lama saya. Saya hidupi hidup saya sebagai ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Dan saya bisa berkata, yang lama sudah berlalu. Amin, Bapak Saudara. Oleh sebab itu hari ini, pentingnya hari ini berada dalam satu komunitas rohani. Supaya ada saudara-saudara seiman yang mendukung saudara. Ada saudara-saudara seiman yang berdoa buat saudara. Saudara tidak lonely lagi. Ketika saudara berada dalam satu pergumulan, saudara tidak berperang sendiri. Tapi ada saudara-saudara seiman yang berdoa buat saudara. Amin. Ada satu kisah orang yang lumpuh. Bapak Saudara, orang yang lumpuh. Yang ingin mengalami kesembuhan. Tapi lumpuh. Bagaimana dia bisa berjumpa dengan Yesus? Luar biasanya ada 4 sahabatnya yang baik. 4 sahabatnya yang beriman. Yang menggotong si lumpuh ini. Ngangkat orang lumpuh itu berat loh saudara. Orang 1, orang 2 gak mungkin bisa. Berat orang lumpuh itu. Tapi 4 orang ini beriman. Kamu pasti sembuh ya. Mungkin 4 orang berkata, kamu pasti sembuh. Ayo kamu tak tolong. Saya dukung kamu di dalam doa. Ayo kamu tak angkat ya. Bawa untuk berjumpa dengan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus dikerumuni banyak orang. Loh gimana ini? Gak bisa masuk, gak bisa berjumpa dengan Yesus.
Sampai naik ke atas rumah, buka atap rumah, diturunkan langsung di depan Tuhan Yesus. Wow, itu loh teman-teman yang sejati. Itu loh teman-teman yang ada di dalam Connect Group. Kasih tepuk tangan dong. Amin. Itu teman-teman yang di Connect Group itu, teman-teman saudara yang berada dalam Connect Group. Ingin melihat saudara mengalami kemenangan. Saya yakin teman-teman Anda yang ada di dalam Connect Group ingin melihat saudara mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya yakin teman-teman Anda yang di dalam Connect Group ingin melihat saudara mengalami terobosan, mengalami pemulihan dari Tuhan. Mengalami mujizat dari Tuhan. Amin. Itu kerinduan kami. Kita semua harus mengalami Tuhan yang besar. Katakan amin. Ya, berada dalam komunitas yang benar. Ayo bergabunglah. Hari ini susah ibadah, daftarkan diri Anda. Sudah ada 147 orang yang mendaftar, yang belum mendaftar. Ayo. Dulu mungkin saudara sudah CG, sudah bergabung dalam CG, tapi sudah lama nggak CG. Ayo kembali lagi. Kami akan selalu menyambut Anda dengan welcome home. Kami akan sambut Anda dengan welcome home. Selamat datang. Selamat kembali bergabung lagi di dalam Connect Group. Welcome home. Kalau tiap minggu saudara datang, kita sambut welcome home. Dan saudara jawab, I'm home. Yes, I'm home. Saya tidak sendiri lagi. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, saudara tidak merasa sendiri lagi. Ada saudara seiman yang berdoa buat saudara, yang support saudara, yang mengajak saudara untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Katakan amin. Nah, yang terakhir, sudah jaga diri. Yang kedua, perintah Tuhan katakan jagalah kawanan, seluruh kawanan. Jagalah seluruh kawanan, jagalah semua kawanan yang ada. Jagalah artinya mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Artinya seperti itu. Mari kita care satu dengan yang lainnya seperti tertulis di dalam Ibrani 10. Kita buka Ibrani 10. Ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kita tidak termasuk di bilangan itu. Ya, tapi kita termasuk orang yang rajin untuk beribadah. Katakan amin. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kapan hari Tuhan kita nggak pernah tahu. Tapi alangkah baiknya kita selalu berjaga-jaga. Supaya ketika Tuhan datang, kita semuanya kedapatan siap. Katakan amin. Ya, supaya saling memperhatikan. Menjaga seluruh kawanan itu saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tidak cuek, tapi care satu dengan yang lainnya. Di dalam Connect Group, di dalam gereja ini, saudara selalu disambut bahwa saudara bukan orang asing. Kita orang Asia. Kita bukan orang asing, tapi kita satu keluarga di tempat ini. Satu keluarga, keluarga rohani di tempat ini. Tidak ada orang yang merasa sendiri di tempat ini. Tidak boleh. Menjadi satu keluarga harus saling support, saling dukung, saling mengasihi. Bahkan dikatakan saling menasehati, menegur kalau itu salah. Kalau saudara ditegur jangan mengeraskan hati dan jangan langsung jadi naik darah. Kalau ada yang menegur, menasehati, itu berarti orang itu sayang kepada saudara. Kalau saudara ditegur, gak boleh ini. Ini salah, ini dosa. Jangan, apa kamu? Ini hidupku sendiri.
langsung leave group. Hati-hati. Cepat-cepat leave group. Saudara, kalau ada orang yang menasehati, itu tandanya orang itu sayang kepadamu. Bahaya kalau sudah orang sudah, biarlah, bopian. Kalau sudah orang ngomong bopian itu sudah susah. Sudah gak tertolong. Mau gimana lagi? Kata-kata sudah gak bisa. Ya udah, coba alami sendiri. Baru orang itu bertobat. Kalau orang sudah tutup mulut, gak ada yang mau nasihati kita, semakin hancur hidup kita. Kita itu harus kamsia sama orang yang mau nasihati kita. Mau menegur kita. Harus terima kasih, thank you ya, thank you. Gak boleh jadi marah. Gak boleh jadi emosi. Orang itu sedang berjaga-jaga buat kita. Oh, luar biasa. Amin. Pemimpin kita mungkin, CGL atau coach kita sedang menasihati kita, dengarkan. Buka hati. Jangan merasa aku sudah ngerti, aku sudah hebat, aku sudah tahu. Jangan. Tapi lembutkan hati kita. Lihat saudara, ketika kita punya hati yang lembut, justru di situ kita akan menyerap banyak nilai-nilai kebenaran. Semakin terima banyak dan itu akan menguatkan iman Anda. Iman Anda semakin kuat, semakin teguh. Kalau kita mengeraskan hati, justru kita sedang menolak kebenaran itu. Maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Iman kita rapuh, remas sedikit hancur sudah. Tapi orang yang mau menerima didikan, imannya semakin kuat. Amin. Yang mau katakan amin.